Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Nah ini loh Ustadz, jadi saya tuh kadang sedih karena mempunyai teman Mas Iwan. Dan dia itu kan apa ya, kalau saya nasihatin kayak segera nikah. Karena nikah itu sebagian apa ya, misalnya menyempurnakan sebagian apa istilahnya, separuh dari kewajiban apa agama gitu loh. Nah, masa dia masih jomblo, jadi jomblo katanya jodohmu mungkin belum lahir ya. Dia mau mendirikan panti jomblo. Nah itu kemarin juga gitu, tak tanyain lagi Mas Iwan apa, dia kan tanya sama saya, katanya gini Pak Ustadz, jodoh itu katanya sudah diatur, kok saya sampai sekarang belum dapat ya? Gitu kan kemarin. Ya saya ditanyain gitu, saya jawabnya memang Mas Iwan, jodoh sudah diatur. Kalau kamu belum dapat jodoh, tandanya kamu sulit diatur gitu. Iya toh, jodoh di tangan Tuhan. Jadi memang di tangan Tuhan, tapi kita kalau nggak usaha maka nggak akan sampai ke kita, ya tetap di tangan Tuhan toh Ustadz. Iya. Nah menurut Ustadz gimana itu Ustadz? Jodoh itu kurang lebih gimana? Sedikit prolog aja nanti sebelum saya panggil Mas Iwan tuh. Ya prinsipnya segala yang ada di kehidupan ini sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu ya, termasuk jodohnya ya. Ya, maka kita kan beriman kepada salah satunya kan qada dan qadar. Ya. Nah, qada dan qadar itu ya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang memang sudah ditetapkan jauh sebelum keberadaan kita. Nanti kita bahas aja nih. Mending saya manggil Mas Iwan aja, biar nanti tahu apa itu kodok dan kodar dan lain sebagainya. Bentar Ustaz, tak teleponnya tuh. Assalamualaikum. Iya Mas Iwan. Kesini. Ini kita mau bahas jodoh sama Ustadz Sigit nih. Iya. Oke, tak tunggu ya. Yo. Kesini, saya tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak. Nah ini udah datang Ustadz. Daripada nanti Ustadz jelasin tentang jodoh, ada kodok, ada kodar, terus ada apa tadi dan lain sebagainya, ini orangnya kalau udah datang paham. Apa pertanyaannya? Saya lagi keliling-keliling ini, saya cari jodoh, cari jodoh di lemari, di mana tak ketemu. Setelah cari, wah saya biru jodoh, biru jasa SNK, tak hubungi, ya nggak ketemu. Saya masih nyari jodoh di mana-mana. Tuh Ustadz, paling nggak pencerahan. Jodoh itu sebenarnya sudah ada belum atau sudah pripun? Kalau sudah ada, apakah kita harus mencari atau diam saja? Nah itu gimana itu Pak? Kita kan tadi sudah sampaikan Mas Tian. Prinsip dasarnya di kehidupan ini semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Lalu kita mengimaninya sebagai qada dan qadar dari Allah, ketentuan maupun ketetapan dari Allah. Nah, tetapi manusia tidak diberitahu beberapa hal terkait dengan masalah jodohnya, masalah rezekinya, masalah umurnya sampai kapan gitu kan, ajal gitu kan. Walaupun sudah ditetapkan gitu. Karena Nabi mengatakan ketika seseorang itu dalam proses penciptaan di rahim yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kata Nabi, dikumpulkan penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian. Arba'ina yauman nutfah, pada tahap pertama itu saat bertemu spermatozoa dengan ovum, hasil dari hubungan suami istri itu yang disebut dengan nutfah. Itu berlangsung selama 40 hari. Nanti sebelum ke masalah ketentuan, ketetapan jodoh dan sebagainya tadi Nah, selama 40 hari itu berupa nutfah. Jadi nutfah itu pertemuan ovum dan sperma. Setelah 40 hari tsumma yakunu alaqatan, lalu menjadi alaqah. Tahap yang kedua setelah nutfah alaqah. Nutfah tadi berlangsung 40 hari, tahap kedua menjadi alaqah. Mithla dzalik, selama itu juga, yaitu 40 hari juga.
menjadi alaqah ya, itu dalam posisi nempel di dinding rahim dan menggantung. Nah, kata alaqah itu maknanya sesuatu yang nempel dan menggantung ya. Dan pengetahuan modern itu membenarkan informasi dari hadis Nabi ini pada tahap alaqah itu memang nempel di dinding rahim, menyerap saripati makanan dari ibu kita. Ya, masih tahap berikutnya, tahap yang ketiga, tsumma yakunu mudghatan. Ya, setelah alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu sudah bakal bayi. Tahap pembentukan fisik sempurna, ya, sudah jadi zigot. Lahirnya jadi Sigit dari Sigit Julianto ya. Ya, itu 40 hari juga. Makanya 40 hari, 120 hari, 4 bulan berarti. Ya, 4 bulan. Setelah 4 bulan proses pembentukan fisik itu selesai, kemudian tsumma nafakha fihi ar-ruha, kemudian ditiupkan ruh. Maka manusia itu makhluk yang bukan hanya fisik biologis tapi juga ada unsur ruh. Jadi kalau hidup kok nggak ada pemenuhan kebutuhan rohaninya, maka akan hampa. Kan? Ya, sebagai manusia butuh dua-duanya, ya fisik maupun rohani. Setelah itu yursalu ilaihil malak, kata Nabi. Diutus malaikat untuk mencatat ketetapan-ketetapan. Bikat bi rizkihi, ketetapan rezekinya, wa amalihi, amalnya, ya, wa ajalihi, ajalnya, wa syaqiyun au sa'idun, celaka atau bahagianya. Ya. Jadi apa tadi? Ketetapan rezeki, amalnya, ajalnya, celaka atau bahagianya. Loh, jodohnya kok ora ono? Itu gimana? Gitu kan? Padahal orang mengatakan jodoh itu sudah ditentukan. Gitu kan? Jodoh itu masuk di mana? Di rezeki, amal, ajal, kemudian celaka atau bahagianya. Maka jodoh itu masuk dalam kategori rezeki. Rezeki itu artinya pemberian. Pemberian dari Allah, bisa jodoh, bisa harta, bisa apa saja, bisa ilmu dan seterusnya, itu masuk rezeki. Ya. Nah, tetapi di hadis itu tidak disebutkan ketetapannya itu berapa banyak. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji manusia dengan apa-apa yang sudah ditetapkan tadi. Diuji dengan rezekinya, dengan jodohnya, dengan ajalnya, dengan amalnya, dengan kondisi celaka atau bahagianya, semuanya merupakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan maupun keburukan sebagai ujian, sebagai cobaan. Nah, jadi ya silahkan berusaha, karena nilai diri kita didasarkan usahanya tadi. Hasil itu bukan pada wilayah kita. Kalau tadi Mas Iwan berusaha untuk nyari jodoh, ya silahkan berusaha. Tapi caranya dalam berusaha tidak boleh dengan melakukan perbuatan dosa. Masalahnya itu saja. Ya, rezeki yang lain dalam bentuk harta misalnya, silahkan cari, silahkan berusaha gitu. Ya. Kita akan mendapatkan apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Dan kita akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang menjadi ketetapan kita. Nah, tetapi yang Allah ingin nilai dari diri kita itu adalah usaha yang kita jalani itu. Ya, saya kira begitu. Gitu, udah Bang? Tapi jodoh itu nggak mesti satu berarti ya? Nah, itu Itu masalahnya kan kita nggak tahu. Ya, jadi ujiannya itu bukan hasilnya siapa, hasilnya berapa, tapi usaha untuk sampai pada jodoh itu ujiannya. Ya, kita nggak ngerti jodohnya 1, 2, bahkan yang sekarang sudah jadi istri, ini jodohnya ada tenan apa enggak, itu kan kita nggak ngerti. Kan? Jadi kok kenapa ada yang sudah menikah kok terus kemudian bercerai dan sebagainya. Itu kan bagian dari ujian tadi. Yang dinilai oleh Allah adalah perilaku kita saat ujian itu dihadirkan. Ya, begitu. Terima kasih sekali pencerahannya Ustadz Sigit, dan demikian tadi pemirsa untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita pamitan, jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak.